orang yang puasa tidak dapat apa-apa dari puasa. Tidak dapat pahala, tidak dapat fadilah, tidak dapat kelebihan, tidak dapat kesehatan, tidak dapat apa. Ilal ju' wal atas. Berarti ilal ju' wal atas tok. Wala sehat, wala batinnya bersih, wala pahala apalagi. Jadi bukan cuma pahala tau ya. Semua tidak dapat. Fadilahnya puasa tidak dapat. Sehatnya tidak dapat. Batinnya bersih tidak dapat. Karena dia sudah tidak ikhlas. Ya. Cuma atas tok. Nah. Jadi ini hati-hati. Makanya kalau apalagi nagari kadang-kadang ini salah kaprah. Puasa kalau memang itu memang takdirkan kita rukyah. Tapi kalau hisab ya berarti puasanya hari Ahad, kita tetap tarawih istiqomah ya. Lalu kemudian di depannya baru di undangan sekalian berdoa. Mari sebelumnya kita baca dulu, kita kaji ini, kita baca niat-niat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hadda ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillah mardati wa qurbi tawadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa subhanaka la ilaha illa anta astaghfiruka innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Auzubillahi wa a'udzu billahi min syaitonir rajim. Sebentar lagi insyaallah dalam 2 minggu ya. Sudah sekarang 2 pekan dan sekarang insyaallah kita akan masuk ke bulan yang sudah wajar ya, sudah sewajarnya dan sudah normal ya. Kalau sebagai umat Islam kita menanti-nanti dan merindukan. Jadi kalau ada yang susah, orang muslim susah masuk Ramadan, berarti orang muslim tak normal. Ya, tidak normal. Sakit mental. Ya. Sakit mental. Ini perlu masuk ke masyarakat. Ini masuk. Jadi karena kata Rasulullah SAW sudah disebutkan bahwa Ramadan syahrul ummati. Ya. Ramadan ini bulannya umatku. Jadi khusus disediakan untuk umatnya Nabi SAW. Ramadan itu sudah ada sejak mulai diciptakannya alam semesta ini. Sudah ada. Tapi fadilahnya Ramadan khusus untuk umat ya. Dan puasa juga, puasa sudah diwajibkan. Sejak dulu sudah ada kewajiban puasa itu. Mungkin ada yang puasa di bulan Ramadan, ada yang puasa bukan ya. Ada puasa yang setahun, ada puasa setahun, puasanya Yahudi. Puasa Yahudi itu dulu awal-awalnya puasa itu setahun puasanya. Jadi tiap 5 tahun sekali tapi puasanya setahun. Puasanya setahun. Dan apa namanya? Kalau tidak salah setelah itu dinasab. Ada dinasab puasanya kan 2 bulan ada. Tapi puasanya setahun. Kita orang ulat kadang-kadang. Kita yang kesulo ya. Kadang-kadang ngeluh ya. Apa buku? Seakan-akan puasa ini buat penyiksaan diri. Ya. Diri kita. Kalau kita sudah merasa begitu, hati-hati. Kita merasa bahwa sudah kapan puasa, ini sudah menunjukkan ketidakikhlasan kita dalam berpuasa. Ya. Jadi percuma kita puasa. Kam min sha'imin atau rubba min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Banyak, betapa banyak kata Nabi SAW. Orang yang puasa tidak dapat apa-apa dari puasa. Tidak dapat pahala, tidak dapat fadilah, tidak dapat kelebihan, tidak dapat kesehatan, tidak dapat apa. Illal ju' wal atas. Berarti illal ju' wal atas tok. Wala sehat, wala batinnya bersih,
wala pahala apalagi. Jadi bukan cuma pahala tau ya, semua dah dapat. Fadilahnya puasa dah dapat, sehatnya dah dapat, batinnya bersih dah dapat. Karena dia sudah dah ikhlas. Ya. Cuma autos tau. Nah. Jadi ini ada, makanya kalau apalagi nanti kadang-kadang ini salah kaprah. Puasa suka posting gula, ya. Belum apa-apa posting makanan, ya. Walaupun dekati berbuka puasa, jangan. Ya. Karena justru fadilah yang terbesar menahan diri di dalam bulan puasa adalah ketika berbuka. Paling misalnya, semuanya berpahala ya. Menahan diri itu mulai dari sahur sampai berbuka itu menahan diri dapat fadilah. Tapi fadilah terbesar adalah ketika berbuka. Bagaimana ketika kita berbuka itu menahan dirinya itu bagaimana? Tidak balas dendam, ya, tidak balas dendam. Nah, ini kan orang seperti Habib, misalnya Syekh Habib Bakar bin Salim, mendapatkan maghribnya dengan tinggi 40 tahun, 40 tahun dia cuma berpuasa itu makan minum air putih kurma 1, bukanya juga gitu, minum air putih kurma 1, pas selama 40 tahun. Orang masuk 40 tahun, kalau gini masuk UGD. Kalau tidak masuk kuburan, tahlilillah ilaha illallah, ya, terus saudara melo ya, sedih dulu ya. Mereka seperti itu, ya. Jadi bukan untuk menaklukkan hawa nafsunya, betul sampai takluk hawa nafsunya pada diri. Karena termasuk yang lapar ini nafsu makan kan, maksudnya nafsu makan kan. Kalau ada nafsu makan ya, boleh nafsu makan ya. Udah ada nafsu makan ya, enggak nafsu nanti. Berarti nafsunya berkurang. Lah, untuk puasa ini mengurangi nafsu, ya. Jangan cuma buka bayang keluarga Pak itu es campur, es jauh segala macam masuk nah pikiran itu. Ya. Begitu datang buka kosong pun dilekat ya. Satu meja habis, ya. Di situ turun, gak iso terawih, ya. Habis ya. Ya. Terawih wala sholat isya gitu. Wala-wala subuh. Gak sahur. Waduh, gak sahur gak iso poso. Aduh. Oh, gak sahur gak iso poso. Enak ya. Kayak yang puasa dengan dia ya. Alhamdulillah. Wa alam waffaqani Allah taala wa iyyak li ta'ati. Ketahuilah Allah telah memberikan taufik, memberikan hidayah kepada kita, ya kepada kami dan aku dan kalian untuk bertaatan kepada Dia. Di sini termasuk apa? Wa khassa syahr Ramadan bi afdal. Dan juga termasuk di dalam bulan Ramadan ini dikhususkan untuk apa? Memberikan pemberian maaf dan pengampunan dalam bulan Ramadan. Allah mengobrol. Allah tidak peduli. Bulan Ramadan ini Allah tidak peduli. Ketika bulan Ramadan, Allah tidak peduli itu orang berbuat apa saja dosanya ketika sebelum Ramadan diampuni, asal dia minta ampun. Ya. Kalau tidak jaluk, buat apa? Mau dikasih apa kalau orang tidak minta? Kita harus minta. Makanya minta itu kepada Allah, bukan selain Allah. Ya. Minta kepada Allah. Kok ziarah udah sampai basunan jaluk kok. Jalur nambah sunan, ya salah kaprah, ya salah kaprah. Memang tempat-tempat seperti itu tempat yang istijabah, tempat yang datangnya rahmat Allah. Tapi mintanya sama Allah, dijahi boleh, dengan jahnya, dengan berkatnya. Hadratul Habib Syekh Maulana Ahmad rahmatullah boleh kita minta gitu. Atau tempat yang jelas-jelas istijabah seperti di tempat ijabah seperti Ka'bah, seperti Multazam. Ya. Tapi yang paling ijabah, yang paling gampang kita dapatkan ijabah apa? Gimana? Ibu sendiri. Ibu itu atau orang tua laki dan orang tua perempuan gampang mendapatkan ijabah. Kita hadir ziarah berarti bapak ibu tidak pernah ziarah. Tidak pernah ditawasul. Tawasulnya kepada memang kadang-kadang ada batasan, ya ada batasan. Memang ada batasan.
ada batasan beberapa orang tua yang memang bukan soleh, orang tua yang tidak terlalu soleh. Kita harus nonton orang tua kita soleh. Ada beberapa batasan orang tua yang tidak soleh, tidak terlalu soleh atau tidak soleh, tidak bisa memberikan wasilah atau tidak bisa ditawasuli selain daripada anak. Tapi kalau anaknya pasti, siapapun orang tua, asal orang tuanya bukan orang kafir, ya, asal orang tuanya ketika mati tidak syirik, ya, bisa memberikan siapapun. Mau orang tua yang khusus seperti guru kita, walaupun dia bukan orang tua kita, guru kita, termasuk guru kita, orang tua kita, itu bisa kita tawasuli. Karena kita yakin dia orang soleh, ya. Minas siddiqin, ya. Termasuk orang-orang yang wali min awliya. Ya. Karena kita disuruh kunu ma'as shadiqin. Alladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Kita suruh bersama orang para wali para awliya. Ya. Maksudnya tawasulnya semuanya. Ya. Jadi bisa. Yang paling gampangnya dengan orang tua kita, ya. Dalam syahrul Ramadan ini wa syahrul wal busyra wal ridwan, dan dalam bulan Ramadan diberikan kabar gembira dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, wasurur wal qabul, dan kebahagiaan, kegembiraan dan qabul, ya. Wa ada man samahu bi bulughil maqsud wal mahmud, dan Allah menjanjikan orang yang berpuasa ini mendapatkan apa? Mendapatkan apa yang dituju dan dicita-citakan. Syahrul Ramadan syahrul karim. Bulan Ramadan ini bulan yang sangat agung, ya. Fadlu maghfurun jazil, dan keutamaannya banyak sekali. Kathirul khairat, dan kebaikan juga. Azim barakat, berkahnya sangat agung, ya. Di situ berkat manahallahu taala saimihi farhatain. Dan Allah telah memberikan, menganugerahkan kepada orang yang berpuasa itu dua kegembiraan, yaitu apa? Farhatan inda iftarihi, farhatun inda iftarihi, wa farhatun inda liqa'i rabbih. Yang pertama adalah kegembiraan ketika dia berbuka puasa, untuk orang yang berpuasa. Ingat, ya, untuk orang yang berpuasa. Berpuasa apa? Yang sebenarnya puasa, maksudnya bukan puasa sih cuma nahan haus dan lapar toh, ya. Ya. Bukan puasa yang seharian tidur toh, ya, mari subuh duhur bangun tangi soli turu mana, asar tangi turu mana. Bukan itu, ya. Puasa yang diisi dengan segala macam keibadah. Makanya ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bulan Sya'ban atau Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, atau barik fi Sya'ban wa ballighna Ramadan, sampaikan kepada Allah, ya. Wa'inna ala siyam wal qiyam, dan bantulah kami untuk menjadi orang yang betul-betul berpuasa dan betul-betul beribadah. Wa jannibna minadz-dzunubi wal atham, dan jauhkanlah kami daripada dosa-dosa dan semua dosa-dosa perbuatan salah. Terus ditambah lagi sama masalah wa qanni'na min qalilin ta'am wa niyam, dan hendaknya puaskanlah kami, ya. Puaskanlah diri kami ini hanya dengan sedikit makan dan sedikit tidur. Jadi jangan dipuaskan dengan banyak makan sampai tidur. Puaskanlah, maksudnya qanni'na, ya. Qanaahkan. Puaskanlah diri kami itu, atau sekedar puaskanlah diri kami ini dengan sekedar sedikit makan dan sedikit tidur, ya. Bayangkan di bulan Ramadan ini, ya, malamnya saja kita dianjurkan sedikit tidur untuk menghidupkan malam Ramadan, apalagi siangnya gitu, karena siang bukan tempat tidur, bukan waktunya tidur. Siang itu waktunya ibadah. Ya sebisanya kita ibadah. Ya bisa Qiraatul Quran, bisa membaca Quran takut sering, ya. Ya, baca zikir, baca sholawat, banyak kok, ya. Ibadah itu banyak, enggak mesti harus baca Quran toh. Kalau baca Quran malamnya, siangnya bisa lainnya. Kalau misalkan bisa baca Quran siang, ya enggak apa-apa. Karena termasuk Ramadan ini syahrul Quran. Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Diturunkannya Al-Quran di bulan Ramadan. Utamanya di Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu turunkan Quran dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia, ya, atau ke Baitul Ma'mur,
itu utuh 30 juz. Itulah namakan Lailatul Qadar. Baru kemudian diturunkan kepada Nabi berangsur-angsur. Ya. Tapi utuhnya itu dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Ma'mur atau ke langit dunia, langit pertama, itu utuh 30 juz. Itulah namakan Lailatul Qadar. Kenapa kok istilahnya Lailatul Qadar itu setiap tahun berbeda-beda waktunya? Kenapa? Ya karena barokahnya Ramadan itu berterusan ila akhir zaman sampai ila yaumil qiyamah. Diturunkannya berkahnya dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia itu berbeda-beda setiap tahunnya. Ya. Sampai ada teorinya seperti Imam Syadzili menteorikan banyak ya. Nanti teori mesti orang sharing. Teori Imam Syadzili. Tapi jangan cuma nanti tangan teknik misalkan malam ini nanti ini kutok jangan. Tidak bakal dapat. Karena mereka hanya untuk menambah. Di malam itu menambah. Tapi di malam-malam lainnya mereka tetap istihad untuk beribadah. Rasulullah SAW terus beribadah di 1 bulan penuh. Tapi ketika masuk bulan 10 terakhir, itu tidak pernah pulang dari masjid. Ketika malam 1 sampai malam 20 masih pulang sebentar kadang-kadang. Tapi kebanyakan di masjid. Tapi ketika malam 21 sampai akhir tidak pernah pulang dari masjid. Terus. Bukannya di masjid, sahurnya di masjid. Betul-betul wasyadda mi'zar. Betul-betul mengencangkan sarungnya. Maksudnya betul-betul dalam artian beribadah tidak berhenti. Baik malam maupun siang. Ya. Jadi para sahabat juga gitu, dipenuhi masjidnya, ya. Memenuhi masjidnya Rasulullah SAW. Sahabat yang banyak itu mengikuti Nabi SAW. Dan sahabat ini 124.000 sahabat mengikuti Nabi SAW. Terus beriktikaf di masjid selama 10 hari akhir terutama. Dari awal sampai malam 20 dia tetap beriktikaf, tapi ada kebanyakan ulangan itu. Tapi ketika itu betul-betul mereka tidak menyibukkan diri dengan dunia. Betul-betul tawajuh kepada Allah. Itulah para sahabat. Ya, beda dari kita sih sebenarnya. Malam tanggal 21 ke akhir yang perlu yang mal-mal itu ya. Itu jadi masjidnya kita orangnya. Ya, padahal itu masjidnya setan. Ya. Pasar itu masjidnya setan. Ya. Tempat yang paling disukai sama setan adalah pasar. Ya mereka itu. Nah, mereka sekarang kebanyakan gitu, memakmurkan ya rumahnya setan, memakmurkan masjidnya setan, ya. Bukan masjidnya Allah, masjidnya setan dimakmurkan. Ya. Wa qala bi fadlihi, dan Rasulullah SAW bersabda dari hadits qudsi dari Allah SWT dalam keutamaan Rasulullah, kullu amal ibni Adam lahu illa as-shaum fa innahu li wa ana ajzi bih. Sesungguhnya seluruh amalan anak Adam, amalan manusia itu untuknya, untuk manusia sendiri. Anak manusia. Dan manusia tahu, misalkan ini sholat ini fadilahnya sekian, ini fadilahnya sekian, ya semua tahu. Kecuali puasa. Puasa yang dimaksud sini adalah puasa bulan Ramadan. Wa fa innahu li, sehingga itu hanya untukku, dan aku yang akan mengganjarkan, memberikan pahalanya sendiri. Ini dalam diskusi. Fihi tuftah abwaabul jinan wa tughlaqu abwaabun niran. Wa yusaffadu kullu syaitan. Dan di dalam bulan Ramadan itu dibuka semua pintu surga. Dan ditutup semua pintu neraka. Dan dibelenggu syaitan. Maksudnya di sini apa? Dibelenggu kemampuannya syaitan, bukan setannya. Setannya kadang masih ada. Ya. Setannya masih ada. Cuma kemampuan setan untuk menggoda manusia itu menjadi lemah. Karena memang sebenarnya kaidah syaitan itu lemah, ya. Tipu daya syaitan itu lemah. Dalam Al-Quran masih inna kaidah syaitan kana dha'ifa. Tipu dayanya setan ini paling lemah sebenarnya. Itu lebih besar tipu daya perempuan. Inna kaidah kunna 'azim. Sungguhnya tipu daya kalian wahai perempuan sangat azim, bukan kabir lagi, azim. Azim ini di atasnya kabir. Ya, ya. Itu budaya hak. Ya, Al-Quran loh ya, nyebut bukan anak loh ya. Fitnah Tuhan itu Ya. Jadi hati-hati ada begitu. Karena itu bisa
bisa menyebabkan, karena apa? Ketika syaitan menipu kita, kalau kita tertipu pun kita tetap manusia, ya, kita tetap manusia, tapi yang tertipu oleh setan. Tapi kalau sudah perempuan yang menjerumuskan kita jadi setan, ya, bukan lagi manusia lagi, jadi setan kita, ya. Bahaya, ya. Bisa mewakili setan, ya. Ini dalam Al-Quran, ya, tapi tidak semua perempuan. Wa fihi yatajalla al-malikul ghaffar, dan di dalam bulan Ramadan itu yatajalla, Allah sangat mengobrol, ya, Malikul Ghaffar, Allah apa? Betul-betul bertajalli, kabulkannya semua doa, dijawab oleh Allah SWT, semua doa di bulan Ramadan. Dan Allah memberikan, atau orang akan mendapatkan semua apa yang keinginan dalam bulan Ramadan. Ya. Dan bulan Ramadan ini juga bukan bulan yang ibadah yang memberatkan untuk umat manusia. Tidak. Justru ketika kita diperintahkan untuk sahur, ya, dan sahur bahkan disunnahkan, diakhirkan, supaya apa? Supaya kita ini masih tahan, bisa tahan. Itu apa? Untuk berpuasa itu supaya tidak kelaparan. Justru orang yang tidak sahur itu makruh. Makruh ini dua loh pendapatnya ulama makruh ini, ya. Orang yang tidak sahur itu makruh dua. Bisa menjadi hilangnya pahalanya. Pahalanya sahur tadi, bisa juga menghilangkan pahala puasa. Ya. Untuk tidak sahur. Kalau sahurnya orang dulu memang ambil kurma 3, 10 atau 5 menit azan bisa saya makan. Kemudian dibersihkan. Ya, sekarang ya cukup tapi dengan cuma kompor, soro, ya. Ya. Gampang. Ini ada satu faedah. Anda dapatkan di Singapura. Ketika waktu Anda bulan puasa di sana, Anda heran juga orang-orang itu sebe-sebe, ya. Dari belajar dari situ. Anda kan ke masjid itu sebelum imsak, ya, lama. Sebelum imsak kira-kira setengah jam sudah di masjid. Jadi sebelumnya sudah sahur duluan. Ya. Kemudian karena jalan kaki kemana ke masjid itu jauh, ya. Jalan kaki maksudnya dari sini ke Masjid Ar-Rahman gitu jalan kaki. Jadi mungkin lebih jauh sedikit, 5 kiloan. Jadi harus butuh waktu yang agak lama. Faedahnya yang Anda dapat apa? Orang sebe-sebe itu bawa air, Pak, di botol. Jadi kurang 2 menit azan mereka minum. Itu namanya mengakhirkan sahur, termasuk mengakhirkan sahur. Dengan minum air. Kan boleh. Ya. Pokoknya minum. Ya, kalau makan kan soro nanti ada bekas-bekasnya. Kalau minum kan. Masjid itu minum. Dengan mengakhirkan sahur. Itu bisa kita lakukan. Jadi habis makan, ya memang sunnahnya habis makan itu tidak langsung minum. Makanya jangan minum langsung. Kalau bisa setengah jam minimal atau 1 jam setelah itu baru minum. Ya. Tapi ada orang keserotan makan sambil minum. Ya. Ini nggak guna ini, ya. Malah mengganggu pencernaannya dia. Kalau orang mau tahan lama, makanan itu tahan lama, itu jangan cepetan minum. Terus makan 1 jam setelah makan baru minum. Atau setengah jam minimal. Insya Allah itu tahan lama. Dan tidak ada cepat lapar. Ya, seperti itu. Kalau kita mau minum, nanti dekati habis imsak kira-kira 5 menit atau 5 menit azan, itu mengakhirkan sahur. Dengan niat mengakhirkan, insyaallah dapat fadilahnya takhirus sahur, mengakhirkan sahur, ya. Kalau kalau ta'jilul fudur, menyegerakan buka, ya itu gampang. Itu kita azan langsung sudah sampai hati-hati kurma 1 sudah cukup, sudah takjil. Dan puasa ini adalah bukan sesuatu yang berat. Karena dalam Al-Qur'an sebentar khisan fis shaum liman asabahu maradun au darar.
tarkhis. Ada satu tarkhis ini apa? Keringanan bagi orang yang bagi dalam puasa ini, dalam berpuasa ini, dalam ibadah puasa ini, bagi orang-orang yang terkena sakit maupun terkena hal-hal yang apa namanya mengganggu dia atau hal-hal yang menyebabkan dia tidak bisa berpuasa. Apa dalam Al-Quran? Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Barang siapa yang apa namanya dari kalian sakit ataupun dalam perjalanan yang tidak bisa berpuasa, maka hendaknya tidak usah berpuasa, tidak apa-apa, tapi diganti di hari lain setelah Ramadan, bulan Syawal atau bulan setelahnya. Ini. Tapi ada kalau kita dalam apa? Tapi dalam Al-Quran juga dikasih apa komen di situ. Kalau kita dalam perjalanan atau dalam sakit yang tidak terlalu parah, wa antasumu khairul lakum. Kalau kalian berpuasa, tetap berpuasa lebih bagus dari kalian, lebih besar pahala. Jadi jangan cuma nanti kita apa namanya? Karena apa, di bulan Ramadan fadilahnya lain ketika kita ya memang fadilah puasanya sama, tapi fadilah bulannya itu lain. Ya. Makanya sampai Jibril alaihissalam ketika berdoa man adraka Ramadan walam yudrik walam yaghfir lahu. Ya, ba'adahullahu ta'ala. Ba'adahullahu qul amin ya. Barang siapa yang mendapati Ramadan, dia tidak diampuni oleh Allah SWT, maka Allah akan menjauhkannya. Menjauhkan dari rahmatnya, menjauhkan dari ridhonya, menjauhkan dari pengampunannya semuanya. Qul amin ya Allah. Muhammad suruh amin. 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 Yang doa Jibril, yang amin ke Rasul. Kurang kubul ya. Kurang kubul. Jadi jangan sampai kita nanti sudah masuk ke Ramadan, tapi dosa-dosa kita tidak diampuni. Nauzubillahi. Mudah-mudahan yang sedikit ini dapat bermanfaat ya. Insyaallah mudah-mudahan dan kita mudah-mudahan senantiasa di dalam hidayah Allah Taala dan diberikan juga kemampuan dan senantiasa diberikan rahmat dan diberikan berkah kehidupan kita sehingga kita betul-betul bisa melaksanakan ketaatan kepadanya dan betul-betul sehingga kita ketika masuk dalam bulan Ramadan betul-betul mencapai target, yaitu menjadi orang yang muttaqun, orang-orang yang bertakwa ya. Nah, itulah target daripada bulan Ramadan, karena takwa ini hanya itu saja jalan yang untuk menuju keridhaan Allah. Tidak ada ya. Ketika mau menghadap Allah SWT, apa bekal yang paling banyak? Wa tazawwadu wa inna khairaz zadid taqwa. Berkallah kalian ketika akan menghadap Allah, dan paling bagusnya bekal adalah takwa, yaitu bisa didapatkan dengan kita melaksanakan bulan Ramadan insyaallah dengan penuh keikhlasan dan penuh ketaatan kepada Allah. Yang dari saya Allah